Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin yang saya cintai, alhamdulillah sore ini atas izin Allah saya bersama rombongan dapat hadir di Aceh Singkil tercinta ini. Walaupun jujur perjalanan dari Jakarta ke Medan lebih nyaman daripada perjalanan dari Medan ke Aceh Singkil. Hadirin, secara umum bangsa kita sekarang ini belum sembuh dari sakit. Ekonomi kita masih lumpuh. Lapangan kerja sulit, pengangguran banyak, harga-harga naik kecuali harga diri. Lalu seakan melengkapi kesusahan kita, musibah di mana-mana. Mulai dari penyakit sampai bencana. Penyakit, makin banyak dokter, makin aneh penyakit. Bencana, tanah longsor, banjir, kebakaran, gunung meletus, tsunami. Saya waktu melihat Melabo 3 hari setelah tsunami, luar biasa. Bagaimana gelombang naik ke darat ngantar perahu, pulang narik mobil. Padahal kita oleh Allah dikaruniai baldatun thayyibatun. Kenapa belum dapat Rabbun Ghafur? Kita dikaruniai negara yang merupakan untayan Jamrud Katulistiwa, hijau ranau subur makmur, gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kertora harjo. 17.000 pulau terhampar sepanjang garis Katulistiwa. Buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia segala pohon hidup. Di bawah perut buminya ada gas, ada minyak, ada emas, ada timah, ada batu bara. Malah di Sumatera Utara batu baranya tidak perlu digali, jalan-jalan di permukaan. Laut kita kaya, pasir lautnya saja bisa dijual menimbun Singapura. Ikan kita langganan dicuri Taiwan, Korea, bahkan Jepang. Belum lagi minyak lepas pantai. Hutan kita jutaan hektar. Bumi kita kaya, laut kita kaya, hutan kita kaya, rakyat kita kalau negeri kaya rakyat miskin, aneh apa tidak? Jawabannya cuma satu, pasti salah urus. Hei, hei, hei. Pasti salah. Yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras.
Hei. Yang disuruh ngurus laut jadi bajak laut, yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Illegal logging, yang disuruh ngurus hukum sering bikin hukum seperti pisau. Tahu pisau? Di negeri kita hukum sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang menyakiti rasa keadilan. Belajar dari pengalaman ini, maka ke depan kita memerlukan pemimpin pertama yang amanah. Makanya saya heran kalau sekarang banyak orang mau jadi bupati, gubernur, padahal amanah jabatan itu musibah. Umar bin Abdul Aziz ketika terpilih menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari bibirnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merasa mendapat musibah. Kenapa? Jabatan itu amanah, menyia-nyiakan amanah itu khianat, dan khianat itu dosa besar. Jelas? Ini pesan moral saya kepada Pak Sapriyadi dan Pak Ramlan kalau nanti insya Allah terpilih dengan pertolongan Allah. Yang kedua, orang mau jadi pejabat sekarang menyampaikan visi dan misi. Visi dan misi itu program kerja. Program kerja itu janji. Akan. Janji itu hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Jelas? Yang ketiga, Rasul menyatakan sayyidul qaumi khatimuhum. Pemimpin umat adalah pelayan bagi umat itu. Pak Sapriyadi dan Pak Ramlan sekarang harus menyiapkan diri menjadi pelayan dari seluruh rakyat di Aceh Singkil ini. Dan kita belajar dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dikucilkan oleh saudara-saudaranya karena kedengkian atas keberhasilannya. Dibuang ke sumur mati, diangkat, diperjualbelikan sebagai budak, bekerja di istana Kitfir, difitnah oleh perempuan bernama Zulaikha, masuk ke dalam penjara. Di penjara dia mentakwilkan mimpi, terpakai oleh raja, diangkat jadi penasehat. Ketika rajanya mangkat, beliau naik jadi pemimpin. Ini contoh, masuk penjara dulu lebih baik, baru jadi pemimpin, daripada jadi pemimpin dulu baru masuk penjara. Orang-orang tua kita dulu berjuang pun begitu. Bung Karno, Bung Hatta dibuang ke Ende, dibuang ke Digul, dibuang ke Bengkulu, keluar masuk penjara, baru pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana. Sekarang banyak pemimpin muncul pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana, baru masuk penjara. Iya, saya cuma lihat jam. Hadirin, bangsa ini tidak cuma perlu orang pintar, bangsa ini perlu orang benar. Lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Indonesia kita terpuruk sekarang ini. Hutang luar biasa, korupsi di mana-mana. Itu kan gara-gara orang pintar tidak benar.
Dulu zaman Bung Karno korupsi di bawah meja, malu-malu. Zaman Pak Harto korupsi di atas meja, terang-terangan. Sekarang mejanya pun dikorupsi. Bukan lagi atas meja bawah meja, meja-mejanya pun dikorupsi. Padahal yang namanya APBN, padahal yang namanya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, itu kan uangnya rakyat. Rakyat ini yang bayar pajak, rakyat ini yang bayar listrik, rakyat ini yang bayar telepon. Uangnya dikumpulkan oleh negara untuk mensejahterakan rakyat, dilaksanakan oleh para pejabat yang dipilih oleh rakyat. Saudara hadirin, kita memerlukan pemimpin yang amanah, bisa dipercaya. Yang kedua, sidik, jujur, mengelola sumber daya alam, apalagi daerah kita Aceh Singkil ini kan basic ekonominya 3, perkebunan, pertanian, perikanan. Itu basic ekonomi kita. Saya yakin mampu mengelola sumber daya alam ini bagi peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat. Saudara-saudara, waktu saya di Melabo, teman-teman di Melabo tanya, Pak Zainuddin, musibah di mana-mana di tanah air, ini ujian, apa teguran, apa hukuman? Saya bilang, Mas, menurut saya ini borongan. Oh, kalau sudah borongan, yang baik-baik itu tergulung juga. Banyak teman-teman kita di Aceh ini yang rajin sujud, tergulung oleh tsunami. Di Jogja banyak yang rajin sujud, tergulung oleh gempa. Di Pangandaran banyak yang rajin sujud, tergulung oleh tsunami. Kenapa? Borongan. Kenapa borongan? Ketika yang ma'ruf berjalan, yang munkar juga berjalan. Lalu Allah menghukum yang munkar, yang ma'ruf akan terkena juga akibatnya. Lebih gampang begini. Bentar, ada air naik. Teh manis, gangguan teknis. Teh manis. Ini namanya gangguan teknis. Teh manis. Saya lagi ngomong apa tadi? Di masyarakat masih ada orang kalau kita beritahu jawabnya begini, biar saja, kenapa kamu sibuk? Yang judi kan saya, pakai uang saya, mainnya di rumah saya, mau kalah mau menang soal saya, kenapa kamu yang sibuk? Ada di masyarakat kalau kita beritahu orang jawabnya begitu. Ada enggak? Yang mana? Kalau diberitahu jawabnya biar saja, yang mabuk saya, yang beli minuman saya, mabuknya di rumah saya, kenapa kamu yang pusing? Yang zina saya, yang bayar pelacur saya, mau enak mau penyakit urusan saya, kenapa kamu usil? Nah, lewat teori borongan kita jawab, iya Mas, yang judi sampean, yang zina sampean, yang mabuk sampean, tapi judi, zina, mabuk, maksiat Mas. Kalau negeri ini terlalu banyak maksiatnya, Allah murka, turun gempa bumi, yang modar bukan cuma sampean Mas. Jelas? Yang kedua saya bilang, bencana banyak menimpa bangsa kita selama ini karena kita salah goyang. Salah goyang. Allah perintah kita goyang atas. Goyang atas itu bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Kita diperintah goyang atas. Kebanyakan kita goyang bawah. Yang ngebor, yang ngecor, yang patah-patah. Karena kita goyang bawah, terus ke bawah goyang, bumi goyang, gempa.
laut goyang, ombak naik ke darat, gunung goyang meletus. Kenapa? Kita salah goyang. Mau bicara dalil, ada hadis qudsi. Allah bilang begini, inni la ahammu bi'azabi ibadi. Terkadang melihat tingkah laku manusia aku muak. Mereka durjana, kurang ajar, tidak mensyukuri nikmat. Aku kepengen turunkan azab, kata Allah. Aku kepengen turunkan azab. Tetapi, nah ini renungannya. Tetapi ketika aku lihat orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, dan binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Renungkan hadis ini. Allah mau murka tidak jadi. Ada yang meredam murka Allah. Siapa? Pertama, orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di depan Allah. Itu yang meredam murka Allah. Saya tahu bapak-bapak di sini kan sering bangun tengah malam, ya Pak? Ya Pak? Ngapain? Bangunnya sih saya percaya, urusannya apa? Bikin malaikat bingung, dikira bangun tengah malam mau tahajud cuman kencing. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata. Lalu yang kedua, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, tanpa dosa. Yang ketiga, binatang ternak melata mencari makan. Ini potret keseimbangan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik. Sekarang bagaimana bencana tidak mau tambah, kita mengamalkan hadisnya terbalik lagi. Yang diajarkan orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Terbalik lagi. Yang diajarkan agama itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini akibat pergaulan bebas. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Hadirin yang saya hormati, jadi karena itu mengambil iktibar, pelajaran dari semua kejadian-kejadian yang menimpa kita sebagai bangsa. Sudah waktunya Aceh Singkil bangun tidur. Sudah waktunya kita bangkit membangun daerah kita, mengejar segala ketinggalan-ketinggalan kita. Apalagi tekad memberantas korupsi. Karena memang korupsi itu tidak kalah bahayanya dengan teroris. Malah kalau saya bilang teroris membunuh orang, korupsi membunuh bangsa. Saya ulangi kalimat ini, teroris membunuh orang, korupsi membunuh bangsa. Jelas? Ayo saya kasih contoh. Pernah naik kapal laut. Orang naik kapal laut yang besar, kamarnya tidak sama. Kelas 1, kelas 2, ada yang di dek, ada yang paling bawah. Yang di bawah kalau perlu air harus ke atas. Berpikir potong kompas, kenapa mesti ke atas jauh? Air dekat saja, cuma dibatasi dinding kapal. Saya bor saja ini kapal. Nanti air masuk. Ini kamar-kamar saya. Sudah saya bayar dengan uang saya. Yang ngebor juga saya. Orang lain jangan ikut campur. Kalau kita biarkan kapal dibor, bocor apa tidak? Air mulai masuk. Mula-mula sedikit, makin lama makin banyak, makin banyak makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal oleng, miring, tenggelam. Saya tanya,
Kalau kapal tenggelam, apa yang mati yang ngebor saja? Apa yang mati yang ngebor saja? Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam gara-gara satu yang ngebor. Korupsi ngebor Indonesia. Zaman sekarang kadang-kadang bukan dicegah. Lihat temannya ngebor, yang sebelah tanya, kamu ngebor ya? Iya. Kamu bisa, aku juga bisa dong. Ngebor lagi sebelah sini, makin cepat kapal tenggelam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, temuan BPK terakhir memberikan indikasi yang memalukan dan memilukan. Aneh, banyak uang negara yang masuk rekening pejabat, uang negara yang disimpan dengan nama rekening pejabat. Ini aneh bin ajaib. Padahal tidak gampang membangun perekonomian itu. Lebih tidak gampang lagi karena banyak tikus-tikus. Tahu tikus? Tahu tikus? Apa amalan tikus? Menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu koruptor-koruptor nanti di akhirat kita lihat akan bangkit dari kubur, mukanya muka manusia, badannya badan manusia, mukanya muka tikus. Gagah sekali. Nanti kita lihat. Sebab apa? Udah dibentuk berbagai macam tim. Ada KPK, ada BPK, ada tim tas tipikor. Namun kembali kepada mental. Saya dulu istilahkan, kalau mental memang mental penjudi, biar SD SP dihapus, apa saja bisa dijudikan. Kalau mental penjudi, ada tabligh akbar, ayo taruhan, Pak Zainuddin datang apa tidak? Kalau mental memang mental penjudi, apa saja bisa dijadikan judi. Itulah sebabnya perlu basic keagamaan. Maka paduan antara pelaku ekonomi, bukan ekonomi nih, pengusaha, pelaku ekonomi dengan nilai-nilai keagamaan, kita berharap pembangunan di Aceh Singkil ada keseimbangan. Seperti amanat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu baru badannya. Kalau badannya saja yang dibangun, jiwanya tidak. Jalan beraspal licin, listrik masuk desa, air teratur, perumahan teratur, manusianya tidak dibangun. Saya khawatir Aceh Singkil nanti jadi rumah sakit besar. Tahu rumah sakit? Tahu rumah sakit? Bagus apa tidak? Bagus. Bersih apa tidak? Bersih. Mahal apa tidak? Mahal. Apa isinya? Apa isinya? Orang sakit mau tinggal di rumah sakit? Kan bersih, kan bagus, kan mahal. Kenapa tidak mau? Itu tempat orang sakit. Kita tidak kepengen Aceh Singkil jadi rumah sakit. Kita kepengen bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang kalau dipilih lalu dalam sekejap sim salabim abragadabra, Aceh Singkil berubah jadi makmur. Itu perlu kebersamaan. Sebab kadang-kadang banyak orang teriak lantang, "Berantas korupsi, ganyang korupsi," cuma karena belum dapat kesempatan. Tapi begitu naik dapat kesempatan, kadang-kadang korupsinya lebih gila dari yang dia teriakin. Dengan segala resikonya. Ya, tentu saja ini namanya persaingan. Sekarang saya mau bicara Aceh. Aceh ini kan ibarat luka masih basah. Konflik berkepanjangan. Karena itu semua calon, mungkin adalah calon lain yang ngirim utusannya sebagai pendengar di sini. Jangan cuma siap menang, tapi juga harus siap kalah. Jangan cuma siap menang, tapi juga harus siap kalah. Siap menang artinya kalau ditolong Allah beroleh jabatan, manfaatkan sebagai ajang pengabdian. Siap kalah artinya kalau memang permainan ini jujur, fair play,
Itulah yang terbaik yang dikehendaki Allah. Sehingga dengan demikian, beda boleh, marah jangan. Beda boleh, marah jangan. Saya orang Aceh, coba terlalu lama di Jakarta. Karena itu hari ini saya hadir di sini, saya tidak merasa sebagai tamu. Saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Menghina saudara itu menghina saya. Menyakiti saudara itu menyakiti saya. Kenapa? Karena saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Yuk kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Katanya sungguh enak buah alpukat dijual orang tanpa diikat. Kalau kita memang sepakat, berat dan ringan pasti terangkat. Modalnya kompak, modalnya rukun. Saya ajak berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu angka matematika namanya. Tapi angka sosial hasilnya sering aneh. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa jadi setengah berani? Karena sudah berdua. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, insya Allah Aceh Singkil akan lebih maju. Asal bersatunya jangan dengan orang yang salah. Nanti hasilnya aneh. Ayo saya ajak berhitung lagi. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita sadar kita ayam, jangan memilih pemimpin musang. Dimakan musang. Iya, cuma lihat jam. Usil aja. Kemarin saya kasih contoh kun kaliyadain. Masyarakat Aceh Singkil hiduplah seperti 2 tangan. 2 tangan kiri kanan ini beda apa tidak? Beda apa tidak? Beda tapi akur. Beda tapi rukun. Kalau tangan kiri gatal, kanan tidak usah dijemput. Datang menggaruk. Padahal beda. Nanti yang kanan gatal, kiri tidak diundang, datang menggaruk. Dua-dua gatal, dua-dua bisa garuk-garuan. Rukun. Tangan kanan kerjanya bagus-bagus, bersalaman, tangan tanda tangan, hitung uang, tangan kiri tidak pernah protes, tahu posisi. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan, cleaning service, pembersihan saja. Tapi yang kanan sayang kepada yang kiri. Kata kanan, sabar saja kiri. Walaupun aku yang pegang uang, kau jangan khawatir. Nanti uang tuh aku belikan jam tangan, kau yang pakai. Ini konsep pembangunan. Yang berkuasa lindungi yang rakyat jelata. Yang kaya bantu yang miskin. Yang alim bimbing yang awam, saling asah asih.
Jangan sesama kita saling gasak gesek. Malahan masyarakat seperti 5 jari. Seperti apa? Ini 5 jari, kalau kompak kita bisa menulis, makan cepat, bisa tinju, bisa badminton. Tapi kalau terpencar, apa yang mau kita kerjakan? Ayo kita hitung 5 jari. Yang ini namanya apa? Jempol. Ini umaro, ini pemerintah. Kerja apa saja kalau diginikan pemerintah lumayan. Diginikan kiamat, jangan. Ini kita mau milih pemerintah untuk ngurusi kepentingan kita. Kata Nabi, Sayyidul Qaumi khadimuhum, pemimpin umat adalah pelayan bagi umat itu. Karena pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Selama ini kita terbalik, melulu pemimpin minta dilayani. Jalan baru diaspal kalau gubernur mau datang. Itu di luar negeri. Di sini insya Allah sama. Katanya melayani rakyat, prakteknya cuma menjilat atasan. Presiden mau datang, gubernur sibuk. Gubernur mau datang, bupati sibuk. Bupati mau turun, camat pontang-panting. Apa selama ini seperti itu? Sudah waktunya kita lakukan perubahan. Pemimpin adalah pelayan bagi rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Jempol. Jempol. Yang ini namanya apa? Telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini pengusaha, kita perlu untuk menggerakkan roda perekonomian. Di mana-mana kalau orang kaya sudah nunjuk, insya Allah lancar urusan. Mas, nanti masjidnya bangun sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, selesai masjid. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk, nggak selesai, ditekuk orang, apa-apaan kamu, nggak model. Telunjuk. Makanya orang lebih baik kaya dulu baru jadi pejabat daripada jadi pejabat dulu baru kaya. Lebih baik kaya dulu baru jadi pejabat daripada jadi pejabat dulu baru kaya. Seperti Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf? Di mana kenalannya? Sembarangan. Nabi Yusuf difitnah oleh saudara-saudaranya, dikucilkan dalam pergaulan, dibuang ke sumur mati, diangkat, dijual sebagai budak, dibeli oleh pembesar Mesir, bekerja di istana, difitnah oleh istri pembesar tadi bernama Zulaikha, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara mentakwilkan arti mimpi. Raja tertarik, diangkat jadi pendamping raja. Setelah rajanya meninggal, Nabi Yusuf diangkat jadi raja. Ini perjalanan yang contoh buat kita. Di penjara lebih dulu, baru jadi pejabat tinggi. Itu lebih bagus daripada jadi pejabat tinggi dulu, baru di penjara. Bung Karno, Bung Hatta, dibuang ke Digul, dibuang ke Ende, dibuang ke Bengkulu, masuk Bui, keluar tahanan, berjuang habis-habisan, lalu merdeka. Setelah merdeka, mulai pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana. Sekarang banyak muncul pemimpin-pemimpin pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana, baru dibuang, baru masuk penjara. Telunjuk. Yang ini jari apa namanya? Jari tengah. Ini umaro nih, ulama, TNI, Polri, jari tengah, milik semua golongan, di tengah adanya. Ke kanan tidak, ke kiri pun tidak. Ini polisi.
jari tengah. Tentara jari tengah, tidak boleh ikut-ikutan berpolitik. Jari tengah milik seluruh rakyat. Ini polisi kita semua, polisiku, polisimu, polisi kita semua. Jari tengah, nggak bisa diajak suitan. Nggak ada anak-anak main kelereng suitnya begitu, itu nggak ada. Netral. Yang ini jari manis, biar buntung tetap jari manis namanya. Ini remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato para kakek-kakek harapan bangsa, belum pernah. Kalau sudah harapan itu adresnya pemuda, harapan umat pemuda, harapan agama pemuda, harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Terakhir nih, kelingking, jari paling kecil. Betul. Siapa nih? Nih kaum ibu nih, perempuan. Kelingking, kecil tapi mantap. Ini kelingking biar kecil, operasinya luas. Ke telinga masuk, ke kuping masuk. Artinya perempuan walaupun kelihatannya kecil, lemah, tapi Masya Allah, laki-laki yang bagaimanapun besarnya ditelan. Kelingking, jempol nih kan gede, jempol ketemu kelingking kalah nih. Nih jempol menang potongan aja nih, gede, tapi sama kelingking kalah. Buka sejarah, ambil filsafatnya. Kekuasaan sering tunduk sama perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam metik buah khuldi? Siapa? Kelingking, Siti Hawa. Julius Caesar tunduknya sama Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Ini kalau kompak bersatu, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tegak, insya Allah kita bisa berbuat lebih banyak untuk Aceh Singkil, untuk Aceh kita, dan untuk Indonesia kita. Jadi ke depan kita perlu pemimpin yang bersih. Yang kedua sudah disampaikan tadi, menjaga amanah. Menjaga amanah, karena jabatan itu adalah amanah, mengkhianati amanah adalah khianat, dan khianat itu adalah dosa besar. Yang keempat, ketiga, kita perlu pemimpin yang adil. Tahu adil? Tahu adil? Itu prinsip dari agama kita. Semua sama di depan hukum, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semua. Inilah barangkali sekelumit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan kepada seluruh masyarakat saya ingatkan sekali lagi. Selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.